Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Kelvin dengan NIM R1C123072. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Bapak dosen pengampu mata kuliah Geologi Batubara. Baik, langsung saja. Di sini judul tugas yakni dampak pertambangan dan penggunaan batu bara. Yang mana batu bara sendiri kita ketahui bahwasanya batu bara adalah emas hitam di Indonesia. Kemudian apa saja harga yang dibayar ketika pertambangan batu bara itu sendiri dilakukan. Baik, yang pertama untuk hulu pertambangan. eh, yang pertama itu kita membahas persoalan dengan bentang alam yang terluka. Pertambangan batu bara sendiri, terutama dengan metode open pit atau tambang terbuka, ini mengubah wajah bumi secara permanen. Yang pertama, eh, yakni deformasi yang masif. Ribuan hektar hutan dibabat habis untuk membuka akses ke deposit batu bara, yang mana kondisi ini banyak terjadi di wilayah Indonesia itu sendiri ya, terutama daripada pembabatan hutan itu sendiri. Kemudian yang kedua, erosi tanah. Hilangnya vegetasi penutup menyebabkan tanah mudah terkikis memicu longsor. Kemudian yang ketiga, hilangnya biodiversitas atau satwa liar kehilangan habitat, memaksa mereka berimigrasi atau penuh. Bahkan ada beberapa satwa liar yang mana notabene mereka tinggal di hutan. Kemudian adanya proses pertambangan di sini yang dimana perlu digarisbawahi yakni pembabatan hutan. Satwa-satwa liar ini sampai masuk ke permukiman penduduk. Kemudian yang kedua, dampak air dan sosial, yang mana dampak air ini mengandung air asam tambang. Ini ini menjadi mimpi buruk ekosistem sungai ketika batuan yang mengandung sulfida terpapar udara dan air. Terbentuklah asam sulfat. pH air ini eh, bisa turun drastis, membunuh ikan dan mencemari sungai, sumber air warga. Kemudian konflik sosial ini sering terjadi eh, di wilayah pertambangan, khususnya pertambangan batu bara sendiri, di mana kekayaan alam seringkali menjadi kutukan bagi warga lokal. Penggusuran lahan paksa dan hilangnya mata pencaharian tradisional. Debu-debu tambang juga yang menyelimuti pemukiman menyebabkan gangguan pernapasan akut. Kemudian kita membahas persoalan hilir atau pembakaran. Di sini s- sebagai eh, pembunuh yang senyap. Kenapa bisa seperti itu? Saat batu bara dibakar di PLTU, ia melepaskan koktail atau racun ke atmosfer yang kita hidup setiap hari. Yang dimana ini mengandung partikulat atau PM2, debu halus yang menembus paru-paru hingga ke aliran darah. Kemudian yang kedua ada oksidan oksidan nitrogen. Ini menjadi penyebab utama hujan asam dan SMOG fotokimia. Kemudian yang ketiga ada logam berat. Merkuri yang dilepaskan dapat meracuni rantai makanan. Kemudian lanjut pada mesin krisis iklim, yang dimana bisa dilihat pada eh, kufra atau diagram, batu bara adalah kontributor tunggal terbesar terhadap kenaikan suhu global. Ini menjadi korelasi antara emisi CO2 dan suhu bumi tidak terbantahkan. Bisa dilihat pada kufra di mana pada tahun 1950 eh, mayoritas pertambangan ini masih sedikit sampai pada puncaknya yakni 2024 sampai sekarang. Kemudian lanjut, ini merupakan harga kesehatan yang harus dibayar daripada aktivitas wilayah pertambangan khususnya batubara itu sendiri. Yang dimana di sini dapat kita lihat bahwasanya 800.000 kematian dini per tahun. Kemudian 30% emisi CO2 global dan 40% sumber listrik dunia.
Biaya kesehatan akibat polusi batubara seringkali lebih mahal daripada harga listrik yang dihasilkannya. Kemudian yang di sini ada transisi energi. Masa depan bukan lagi milik batubara. Teknologi terbarukan kini lebih murah dan jauh lebih bersih. Yang pertama ada pensiun dini PLTU, menutup pembangkit batu bara tua secara bertahap. Kemudian yang kedua ada energi terbarukan, investasi masif pada tenaga surya, solar, dan angin, yang dimana konsumsi batu bara itu sendiri uh, sudah mulai berkurang. Kemudian yang ketiga ada just transition, yang dimana di sini memastikan pekerja tambang mendapatkan pelatihan untuk sektor hijau itu sendiri. Eh, Mungkin itu saya yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.